Pemilik restoran ini selalu ketakutan karena tiap malam ada ibu-ibu misterius yang selalu naruh ayam mentah di depan restorannya. Ini ketangkap CCTV, guys. Ini udah kejadiannya sekitar 4 tahun lebih, dan ini ayam yang udah dikumpulin ada sekitar 600-700 ekor. Dia selalu naruh itu di daerah semak-semak sama di bawah tempat duduk kayak gini. Jadi ada 2 lokasi yang bisa dia taruh, di sini sama di daerah belakang sini. Awal tuh dia mikir, wah seneng banget nih tiba-tiba ada yang naruh ayam ya kan. Tapi lama-lama kok jadi kayak merinding. Dia mikir apa gara-gara gue orang China ya yang datang ke Korea Selatan dan dia dirasisin atau gimana, orang gak suka, makanya diteror. Karena menurut paranormal ada orang yang iseng naruh ayam di depan restoran dan itu bikin restorannya itu gak laku. Sampai akhirnya dari tim WOW itu mencoba untuk naruh kamera tersembunyi di 2 tempat yang dicurigain. Dan pas diputar rekamannya besok, semuanya pada shock dan kaget banget lanjut part 2. Wanita misterius yang selalu naruh ayam mentah di depan restoran ini, sampai seluruh karyawan itu pada ketakutan. Karena pemiliknya ini asal China, dia jadi mikir apakah gue dirasisin karena gue pindah ke Korea Selatan. Karena bahkan menurut paranormal, ada beberapa praktek yang sengaja menaruh ayam di depan restoran untuk membuat restoran itu gak laku. Sampai akhirnya ada seseorang yang mengaku mengenal ibu itu yang tertangkap CCTV. Dan bilang kalau misalkan rumahnya itu gak jauh dari situ. Dan pas ditungguin kayak gini, akhirnya si ibu disamperin dan ditanyain maksudnya apa. Awalnya si ibu ini galak dan gak ngasih tahu alasannya itu sebenarnya kenapa, dan dia gak ngaku. Tapi setelah didesak, akhirnya dia mengaku kalau misalkan itu adalah tindakan cinta kasih yang diajarkan Tuhan sama dia. Dimana 4 tahun lalu si bapak itu kan baru pindah ke situ dan dia orang baru kan. Si ibu ini pengen membuat si keluarganya si ibu ini nyaman untuk tinggal di situ. Jadi ini semacam keinginan dia untuk memberi aja, gak ada maksud lain. Setelah tahu alasannya, akhirnya pemilik restoran ini tenang banget. Cowok ini bilang setiap malam gak bisa tidur gara-gara di balik temboknya kayak ada suara cewek ketawa. Suaranya kayak gini nih. Padahal di bagian tembok yang sering muncul suara itu, temboknya solid guys. Sedangkan yang ini emang kalau diketok bunyi. Sampai pas suara lagi kenceng-kencengnya, dia pernah nyoba turun ke beberapa tangga di bawah apartemennya. Dan ternyata beberapa tangga itu ngeluarin suara yang sama. Akhirnya dari tim SBS mencoba untuk ngecek ke tetangganya yang lain apakah mendengar suara yang sama. Ternyata ibu-ibu ini nggak dengar suara yang persis banget sama suara yang direkam sama cowok tadi. Bahkan ada tetangga lain yang bilang kalau misalkan suaranya lagi kenceng-kencengnya, itu pipa di rumah dia sampai bisa bergetar guys. Awalnya dikira itu adalah aliran pipa air yang terlalu kencang atau gimana sehingga mengeluarkan suara. Taunya pas dicek sama yang ahlinya, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya suara ini dibawa ke ahli audio dan ternyata ditemuin sesuatu. Lanjut part 2. Cowok ini setiap malam nggak bisa tidur karena di balik temboknya dia nggak dengar suara cewek ketawa kayak gini. Bahkan udah dikonfirmasi juga ke beberapa tetangga dan mereka suka merasakan hal yang sama, mendengar yang sama. Sampai akhirnya suara itu dicek di ahli audio guys, dan ternyata gelombang suaranya itu sama persis kayak rekaman suara yang biasanya dipakai di rumah-rumah hantu. Karena polanya itu sama, berulang setiap kali hal ini terjadi. Jadi semacam ada yang naruh speaker di suatu tempat yang tersembunyi dan selalu diputar tiap malam. Tapi setelah penyelidikan akan dilangsungkan, ternyata suara itu gak muncul lagi. Seakan-akan dia udah tahu kalau misalkan dia lagi diawasi. Berbulan-bulan kemudian ternyata suaranya benar-benar hilang. Cewek ini takut banget gara-gara ngeliat alat olahraga di taman, gak ada yang naikin, tapi goyang-goyang sendiri kayak gini. Jadi suatu hari dia lagi jalan lari sendirian malam-malam. Tiba-tiba dia ngeliat kucing yang lagi ngeliatin alat bermain olahraga di taman. Kucing itu kayak fokus dan bingung sendiri ngeliat alat olahraga ini, dan ternyata alat ini tuh goyang-goyang sendiri tanpa ada yang naikin. Ternyata kejadian ini nggak cuma terjadi di malam hari doang. Siang hari beberapa alat olahraga ada yang suka muter sendiri kayak gini. Bahkan yang nyaksiin itu nggak cuma satu orang, tapi banyak banget warga di sekitaran situ. Bahkan di siang hari kayak gini, ini ada yang muter, ada yang enggak. Bahkan siang hari itu angin nggak gitu kenceng, bahkan daun-daun juga nggak terbangan. Tapi kenapa dia bisa muter sendiri? Sampai akhirnya ada kakek-kakek yang datang dan ngasih tahu kenapa alat ini bisa goyang-goyang sendiri. Lanjut part 2. Cewek ini takut banget gara-gara secara misterius alat olahraga di dekat rumahnya itu goyang-goyang sendiri kayak gini, padahal gak ada yang naikin. Bahkan kucing yang ada di sekitaran situ sampai bengong ngeliatin alat ini goyang-goyang sendiri. Kejadiannya bisa di malam dan di siang hari dan banyak banget saksinya. Tapi akhirnya setelah dicoba kayak gini, dijalanin sama orang dan akhirnya ditinggalin, ternyata beberapa menit kemudian, bahkan 10-15 menit, alat ini masih tetap goyang kayak gini.
Sama halnya kayak alat olahraga yang muter-muter pakai tangan kayak gini. Ini didiemin 15 menit, 3 menit, semuanya tetap muter walaupun orang di sekitarnya itu udah nggak ada. Dan disinilah akhirnya si kakek jelasin kalau misalkan itu muter-muter sendiri karena pelumasnya itu baru dikasih dan banyak. Ini kalian bisa lihat nih, ada kayak semacam oil gitu yang membuat dia tetap mutar walaupun nggak ada orang lagi di situ. Karena nggak ada setan yang mau olahraga. Kalian ada yang sadar gak sih, di bus-bus modern itu nggak ada lagi pintu di sebelah supirnya kayak gini, jadi rata. Ternyata nggak diadain pintu lagi kayak gini untuk meningkatkan tanggung jawab si supir. Menurut Ipomi, ditiadakannya pintu di sebelah sopir itu agar mereka pas kejadian kecelakaan itu nggak main loncat. Karena banyak banget kejadian kalau misalkan udah mau kecelakaan nih bus nih, supirnya itu nggak tanggung jawab, dia malah lompat sendirian menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau nggak ada pintu pas di sebelah supir, mereka itu bisa dengan tanggung jawab mengendalikan busnya dulu. Dan kalian juga pernah perhatiin nggak sih kalau misalkan tempat duduk supir itu sekarang dibuat lebih turun dibandingkan tempat duduk dari si penumpang. Kalau dulu ini banyak yang rata sama penumpang kan kayak gini, jadi posisi dia tuh tinggi. Tempat supir yang tinggi atau sejajar dengan penumpang kayak gini, itu secara psikologis mereka itu merasa besar dan tinggi di jalan. Jadi kalau nyetir itu suka seenaknya, makanya dibuat rendah kayak gini. Itu salah satu alasannya dong. Kalian mau cobain nggak kue lumpur makanan orang miskin di Haiti? Dimana bahan pembuatnya itu ya lumpur, mentega, garam, sama air dicampur. Jadi setelah semuanya dicampur, adonan itu dibentuk bulat dan diratakan menggunakan sendok. Abis itu dikeringin. Dan ini menjadi konsumsi masyarakat miskin di Haiti. Dikarenakan di sana ada krisis pangan karena penghasilan penduduknya itu sekitar 7 ribuan doang per hari. Jadi ini adalah makan yang katanya dikit, murah, dan bisa bikin orang kenyang lama. Padahal makanan ini tuh nggak ada nutrisinya dan bisa dibilang berbahaya, apalagi dikonsumsi sama anak kecil. Tapi masyarakat sekitar itu mempercayai kalau misalkan ini adalah makanan yang berkhasiat, berkalsium tinggi untuk anak kecil dan ibu hamil. Pintu salon ini selalu kebuka ketutup sendiri, padahal nggak ada yang lewat setelah lewat jam 7 malam. Semua pegawai salon tuh sampai kebingungan dan ketakutan, ini sebenarnya ada apa sih? Contohnya kayak gini, tiba-tiba gak ada yang mau masuk, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Dan pas dilihat keluar, kagak ada yang mau masuk juga. Anehnya ini selalu kejadian selalu lewat jam 7 malam doang. Tapi kalau siang hari, normal kayak gini, ada orang yang mau masuk baru kebuka. Ya kalau enggak, ya enggak. Bahkan mereka udah panggil orang pabrik dari pintu ini untuk ngecek apakah ada error atau enggak, ternyata gak ada. Awalnya dicurigain ada cowok yang duduk di depan sini yang ngendaliin semuanya. Tapi setelah tuh cowok pergi, ini pintu tetap kebuka sendiri juga, jadi bukan karena dia. Akhirnya orang dari SBS manggil orang yang ahli banget udah kerja 30 tahun terhadap pintu otomatis ini. Dan apa yang ditemuin dia terhadap pintu ini bikin dia geleng-geleng kepala sendiri dan dia juga bahkan bingung. Jangan ngamuk dulu, kalian tinggal klik link yang ada di bio untuk nonton full lengkapnya kayak gimana.